Pada kesempatan kali ini saya akan mereview alat-alat apa saja yang harus kita siapkan ketika kita mau memancing di laut. Selamat siang pada sahabat-sahabat tim ekspedisi alam terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview khususnya untuk para teman-teman mancing mania. Pada kesempatan kali ini yaitu saya akan mereview alat-alat atau perlengkapan apa saja yang harus kita siapkan ketika kita ingin memancing di laut. Nah, mancing di laut itu banyak tempat ya, bisa di pinggir pantai atau di pasiran atau lebih dikenal dengan SUP fishing. Itu kita mancing dari pinggiran pantai yang berpasir. Nah, ada juga teman-teman mancing mania yang memancing di karang atau lebih dikenal dengan rock fishing. Itu biasanya mancing di atas tebing-tebing di pinggir pantai yang berkarang, jadi memancing di atas karang. Ada juga para mancing mania yaitu mancing ngampul atau mancing di tengah laut. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview alat-alat apa saja yang harus kita siapkan ketika kita mau memancing di laut. Yang pertama yang perlu kita siapkan yaitu curan. Nah, curan seperti ini bisa yang patah 3, itu biasanya panjang sekitar 390, atau bisa yang seperti ini juga panjangnya 420 atau 4 meter 20 cm. Atau bisa selain yang patah 3 itu pakai yang teleskopik. Jadi ini yang bisa sekali terus ditarik sampai panjang bisa 390 cm atau yang 420 cm juga ada yang curan teleskopik. Atau ketika mancing di tengah laut itu bisa pakai joran popping, atau ketika di pinggiran juga bisa joran popping atau casting di pinggir pantai, itu bisa juga. Nah, selain curan, selanjutnya yaitu yang perlu disiapkan reel. Reel kalau untuk yang di laut diusahakan yang metal body ya, jadinya lebih kuat. Jika kadang kita tidak tahu kalau di laut itu yang makan ikan kecil atau ikan yang besar. Banyak ukuran, yakni dari reel ukuran dari 3000. Kalau untuk di laut itu biasanya ukuran yang sering dipakai 3000 sampai 12000. Jadi itu kode dari reel. Jadi kayak ini, mungkin ini reel Viking ukuran 7000. Ini jadi muat senar atau muat PE yang panjang, bisa minimal 200 meter muat untuk di pantai. Ini banyak ukuran reel, jadi yang umum dipakai ketika mancing di laut itu biasanya ukur 3000 sampai ukur 12000, tergantung ikan target yang kita harapkan. Setelah kita menyiapkan joran sama reel, yang selanjutnya kita siapkan senar. Senar itu bisa pakai ukuran 030 sampai 045. Itu biasanya kalau untuk mancing di laut. Kalau untuk mancing di pasiran itu biasanya kisar ukuran 030 atau 035 sampai 040. Kalau pakai PE juga bisa, ukuran sama. Pokoknya sekitar diameter 030 sampai 040, tergantung target. Ada keunggulan sendiri antara menggunakan PE atau menggunakan senar ya. Jadi yang perlu kita siapkan itu senar atau senar
senar PE. Itu diusahakan beli yang roll-rollan seperti ini, jadinya sekitar 500-an meter, jadi muat banyak kalau untuk dipasang di reel tuh. Selanjutnya tadi senar sudah, kail jangan sampai lupa. Kail banyak ukuran, dari ukuran 1 sampai ukuran 12 itu biasanya. Jadi kalau untuk mancing di sungai atau rawa itu biasanya pakai yang pancing biasanya dengan kode 1054, itu yang biasanya dipakai ketika mancing di sungai. Tergantung ukurannya, itu biasanya pancing kalau yang di sungai ukuran yang pakai 1054 itu lebih kecil dan biasanya lebih tajam juga. Tergantung kualitas, mau pakai yang bagus atau yang mahal atau yang biasa saja. Tapi kalau untuk di laut tuh biasanya pada beli yang lebih murah, yaitu yang kode 1053 seperti ini. Jadi yang 1053 itu banyak ukuran, dari ukuran 1 sampai 12. Kalau yang di atasnya ada lagi dengan ukuran kayak 1/0, 2/0. Misal seperti ini. Ini ukuran 2/0. Seperti ini. Yang ini 3/0. Ini untuk target ikan yang besar. Tuh, untuk kail. Jadi banyak ukuran kail ya. Kalau untuk di laut usahakan beli aja yang bok-bokan ini seperti ini. Jadi lebih murah, isi 100 biasanya. Itu dapat murah, lebih murah daripada beli yang pak-pakan gini, itu biasanya agak mahal. Atau pakai yang oleh bait, itu lebih tebal atau lebih tajam juga, tapi juga lebih mahal tentunya. Itu biasanya yang kuat. Jadinya yang selanjutnya yaitu timbel atau biasanya pemberat. Banyak jenis pemberat ya. Jadi seperti ini pemberat. Nah, biasanya itu berat sekitar 70 gram sampai 100 gram atau 1 ounce itu. Biar ketika dilempar di laut kena ombak itu tidak geser-geser atau tidak minggir. Tuh. Selanjutnya yaitu kail pemberat sudah. Yang perlu disapang yakni gunting. Gunting untuk memotong senar atau untuk memotong umpan. Terus ada lagi yang perlu disiapkan kayak pentil, itu untuk mengikat yang lainnya. Terus korek. Ada lagi benang. Ini untuk mengikat umpan jika target yang besar. Dan jangan sampai lupa juga tang. Tang ada beberapa. Ini tang lincip, itu biasanya ketika jika termakan itu agak panjang ke mulut yang ikan yang bergerigi, itu pakai yang panjang. Atau tang yang agak besar seperti ini. Itu untuk memotong kail biasanya ketika menancap ke ikan dalam, atau kita bisa ketika kena tangan itu bisa kita potong pakai tang seperti ini. Atau ketika memasang umpan-umpanan itu bisa pakai tang split seperti ini. Namanya tang split. Itu biasanya untuk memasang umpan-umpanan. Nah, di sini umpan-umpanan kayak seperti ini. Biasanya untuk mancing di tengah laut atau di pinggiran, popping atau casting. Yang kecil seperti ini. Bisa. Yang selanjutnya yaitu yang perlu disiapkan biasanya swivel atau barel swivel seperti ini. Jadi biar untuk memudahkan memasang kail atau memasang umpan, biar benang PE atau benang senar itu tidak kusut, karena ini bisa berputar-putar. Itu untuk menghindari atau mengurangi tarikan sentakan ikan sehingga tidak muter-muter ke senar mengakibatkan bundet atau terbelit-belit seperti itu. Setelah kail swivel ada lagi itu
kayak seperti ini leader ada yang pakai murah. Kalau beli murah, yang beli curah seperti ini bisa merek Golden Fish, Sufit, atau yang lebih mahal kayak gini shock leader seperti ini, kurang 50 lip atau yang 100 lip, disesuaikan dengan targetnya. Atau ketika itu pakai pancing PE itu biasanya nanti disambung dengan leader. Yang selanjutnya apalagi ya, stopper. Nah ini biasanya juga untuk ketika kita membuat rangkaian, itu buat biar stopper rangkaian seperti ini. Terus ada juga ini necklin, itu untuk target ikan-ikan bergerigi tajam, sehingga ketika dimakan itu senar tidak putus. Itu pakai necklin atau kawat mengikatkan kail biar ketika dimakan oleh target ikan bergigi tajam itu tidak putus. Selanjutnya lonceng, itu untuk dipasang apabila terkena atau termakan ikan, itu juga penting. Jadi ketika dimakan bisa bergerak-gerak, ini itu juga lebih bagus lagi. Terus ini ada amplas halus, itu untuk mempertajam pancing jika sudah agak tumpul. Nah itu di amplas biar lebih tajam lagi. Terus selanjutnya ini pelampung bisa pakai gabus, itu untuk mengirit, karena kalau beli biasanya lebih mahal ya, jadi bahan spon itu mahal. Nah ini diakali dengan membuat pakai gabus. Kalau mancing di pinggiran berkarang itu bisa pakai pelampung. Terus selanjutnya mungkin ini spon juga bisa pakai sandal bekas atau apa ketika kita membuat rangkaiannya sudah jadi. Seperti ini misalnya, ini ketika rangkaian pakai seling atau seperti ini tadi necklin itu biar dimakannya nih. Ya ini ketika tidak dipakai kita tancapkan di spon ini, jadi lebih aman biar tidak terkena tangan atau tidak mengenai badan kita. Yang selanjutnya korek atau gunting, biasanya untuk memotong PE atau menyalakan api ketika kedinginan atau ketika mau memasak. Ini sangat penting walaupun kelihatan sepele. Selanjutnya mungkin tempat bokail, ini banyak, bisa beli yang box ini, bisa diisi dengan soft lure, timbel, atau pancing-pancing untuk memudah kita memilah-milah pancing-pancing yang kira apa yang kita butuhkan. Tuh, jadi bisa untuk tempat umpan kita, baik itu umpan palsu ataupun umpan yang asli. Yang selanjutnya yaitu apabila kita memancing malam hari, itu kita perlu menggunakan senter, banyak senter ya. Ini biasanya pada pakai senter kepala ya. Saya ada dua, ini yang senter super terang, ini yang senter biasa agak redup. Nah jadi biasanya kalau pemancing tidak menyukai dengan senter yang sangat terang, tapi ketika kita strike malam hari dapat ikan yang besar, tentunya dengan sinar yang tidak cerah, tidak terang, akan sulit untuk melihatnya. Jadi ketika strike ikan besar pakai senter yang besar. Nah terus ketika mancing pasiran itu biasanya pakai pralon. Pralon ini biasanya untuk menancapkan di pasir biar jiran bisa berdiri, nggak perlu memegangi terus. Ketika mancing malam juga kadang pakai fosfor. Fosfor itu ketika dipasang di rangkaian atau ketika pasiran itu biar tahu posisi umpan kita terlempar jauh di mana. Atau ketika malam hari itu ketika memakai pelampung kita mancing di pinggir laut, kita tahu apakah umpan kita dimakan atau tidak. Biasanya untuk fosfor itu dipakai yang ukuran besar, ukuran 50. Itu kalau untuk dasaran biasanya dipasang di ujung joran. Jadi ketika
dimakan itu akan gerak-gerak. Nah, itu akan kelihatan fosfornya bergerak-gerak, atau biasanya bisa diakali dengan ini tadi lonceng untuk menandakan apabila ditarik ikan. Nah, selanjutnya yakni peralatan yang perlu dibawa kayak terpal atau flysheet seperti ini untuk berteduh apabila hujan. Nah, jangan sampai lupa juga bawa alas. Nah, semisal ini seperti ini, alas ini saya pakai spanduk bekas yang lebih murah ya. Jadinya spanduk bekas yang tidak dipakai itu bisa kita buat pakai untuk alas ketika kita memancing, agar ketika kondisi basah atau yang lainnya enak untuk kita beristirahat atau untuk kita tidur. Yang terakhir yakni tas pancing, itu untuk menjaga agar pancing apabila terbawa itu tidak kena pohon, batu karang atau yang lainnya sehingga menjadikan patah. Dan yang belum itu mungkin tas gunung itu juga, atau tas yang buat membawa peralatan mancing ini. Nah, ini juga ada fosfor yang ukuran besar. Nah, ini fosfor ukuran besar itu untuk menandakan dipasang di joran, itu biasanya di solasi. Nah, itu solasi juga penting, solasi yang warna putih itu kadang perlu kita gunakan untuk melekatkan fosfor. Nah, demikian teman-teman, mungkin untuk beberapa peralatan yang harus kita siapkan ketika kita mau memancing di laut. Nah, apabila ada barang-barang yang lain yang kira kurang, ya mungkin keterbatasan saya, karena ada peralatan saya yang saya punya, jadinya ya seperti inilah yang biasanya saya siapkan ketika kita mau mancing di laut. Demikian review peralatan-peralatan ketika kita mau mancing di laut ya teman-teman. Saya cukupkan untuk review alat-alat yang harus kita bawa ketika mancing di laut. Nah, jangan lupa dukung terus channel kami ya untuk perburuan-perburuan selanjutnya. Semisal mungkin untuk nanti untuk kedepannya perburuan untuk mancing di laut ataupun mancing di sungai, rawa atau danau. Tim It ekspedisi belum berakhir. Demikian ya teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.